Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, teman-teman semua, khususnya mahasiswa saya perkuliahan pemrograman web 2, kita akan melanjutkan video mengenai Coordinator 4. Pada video kali ini kita coba bagaimana mengintegrasikan sebuah template. Kebetulan template yang akan kita gunakan untuk latihan ini adalah admin LTE 3 yang terbaru. Jadi teman-teman, para mahasiswa saya, silakan di-download template ini di situs resminya, atau kalau enggak, saya sudah cantumkan link untuk mendownload template ini. Silakan di-download. Jadi kita akan coba integrasikan template ini di Coordinator 4 menggunakan teknik view layout, yang mana kita nanti membuat konten ini dinamis. Jadi nanti ada menunya, misalnya ada menu anggota, diklik menu anggota, muncul data anggota yang kemarin yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum menonton video saya, silahkan tonton saja video saya sebelumnya. Jadi kebetulan ini video ini sudah saya buat satu buah playlist khusus, yaitu berjudulkan pemrograman atau perkuliahan pemrograman web 2. Baik, kita langsung saja. Silakan dibuka projectnya menggunakan open with code. Sini open with code. Kemudian selanjutnya ini saya perbesar dulu scriptnya. Baik, jika sudah di-download admin LTE-nya, kebetulan admin LTE ini saya letakkan di Zampi Hotdog atau enggak menggunakan atau di WAM www. Ya, jadi kebetulan saya letakkan di WAM www. Kebetulan saya menggunakan WAM. Di foldernya nanti admin LTE. Ya, silakan diekstrak, nanti diekstrak yang hasil download template-nya. Kemudian letakkan di server kita. Kemudian kita akses menggunakan localhost /admin LTE. Kebetulan saya menggunakan port 8013. Jadi kalau Anda mahasiswa saya, seperti ini aja aksesnya, ya. Nanti akan muncul seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan coba mengambil template-nya yang sederhana saja. Kita ambil di menu page, kemudian cari yang blank, kita cari dulu, bentar. Di sini ada nggak layout option. Kita cari yang blank page ya. Blank page mana ya? Blank page. Kita ambil extra. Yang ini. Extra ya. Extras. Kita cari yang blank page. Nah, selanjutnya kita ambil template ini. Selanjutnya tekan Ctrl U atau klik kanan View Page Source. Ya, kalau saya menggunakan Microsoft Edge, itu Microsoft Edge. Jadi kita akan mengambil template ini. Ya. Maaf, ini saya perkecil lagi. Ini saya Ctrl A, kemudian copy. Ya, saya blok semuanya, saya copy. Kemudian di Visual Studio Code kita, di coding kita, silakan dan di view kita klik kanan, new file. Kita buat sebuah folder namanya layout. Kemudian slice itu kita buat nanti di dalam folder layout, kita buat file main.php. Nah, jadi ya. Kemudian kita pastikan hasil script tadi. Kemudian kita save. Simpan. Sip ya. Selanjutnya kita buka Explorer kita. Template admin LTE tadi. Silakan double klik. Kita akan kopikan semua file JS dan CSS. Jadi sebenarnya template ini sebuah perintah CSS dan JS, sehingga template admin LTE itu lebih bagus gitu ya. Itu sudah dibuat oleh para developernya. Jadi kita tinggal pakai aja secara gratis. Jadi kebetulan letaknya ada di dalam folder disk dan plugins. Kebetulan saya tahunya dari mana? Saya tahunya dari sini. Saya perhatikan tag yang ada pada head. Saya lihat di linknya. Nah, di sini ada folder plugins. Kemudian ada folder disk. Kemudian saya lihat juga bagian bawahnya, di bagian script itu ada plugins dan disk. Berarti
ada dua buah folder yang kita gunakan untuk template ini, yaitu folder disk dan plugin. Jadi kita copy dua ini, kita copy. Selanjutnya di project kita, ya, pastikan di dalam folder public, ya, folder public di sini. Nah, di folder public terlebih dahulu kita buat folder baru. Misalkan biasanya orang developer web dia menampung template-nya itu dalam folder assets, ya, assets pakai S, ya. Kemudian kita letakin di dalam ini. Nah, kita pastikan, silakan ditunggu. Baik, sudah dikopikan. Selanjutnya kita back ke atas, ya, kita akan mengganti yang ini. Ini sebenarnya di dalam tackling ini dia meload sebuah file CSS dan JS, ya. Selain itu ada juga meload sebuah file, bukan file, ya, tapi meload sebuah image, ya, gambar dan semacamnya. Jadi biasanya yang di load itu adalah file image dan file CSS. Nah, kita akan ganti dengan perintah seperti ini, ya, supaya lebih cepat. Ini kita blok ini, kita Ctrl C, kemudian tekan Ctrl H. Nah, gitu ya, kita replace. Ya, kita replace dengan perintah seperti ini. Perintahnya adalah php sama dengan echo, ya, base underscore URL. Kemudian kita ganti dengan folder asset tadi, assets. Nah, gitu. Bentar. Dah, sudah. Kita klik ini, replace all. Sudah. Ya. Kita replace semuanya, maka artinya dia akan ngeload sebuah file CSS ini, letaknya di folder assets, kemudian di folder plugins, kemudian di folder itu dan sebagainya, gitu ya. Kita save. Oh ya, satu lagi ada yang ketinggalan ini. Ntar, saya back lagi, ya. Yang ini sampai di sini aja kita copy, ya. Jangan diikut sertakan yang tanda slash ini. Ya, ini slashnya ini cukup sampai titik 2 yang kedua. Kita Ctrl C, Ctrl H. Sudah, ya, ini baru kita replace. Sudah. Baik, jika sudah, ya, baru kita save. Nah, kita save. Artinya kalau misalkan yang ini dihilangkan, maka dia akan tulisannya bergabung nanti assets plugin, ya, nggak ada tanda slash-nya. Nah, sudah. Langkah selanjutnya kita buat sebuah controller baru untuk mengakses main ini. Controller baru, misalnya kita buat controllernya layout.php. Nah, sudah, ya. Nah, codingnya kita copy aja yang di home. Ini dia, kita copy aja semuanya. Kemudian kita pastikan di sini. Kelasnya sesuaikan dengan nama file. Sudah. Kemudian di bawahnya kita ganti dengan return view. Kita arahkan ke folder layout. Nama filenya adalah main. Gitu, ya. Sudah. Kemudian kita buka roots. File roots kita, ya, letaknya di bagian folder config app config roots.php. Jadi yang diakses terlebih dahulu web rootnya adalah kita arahkan ke layout. Nah, sudah, ya, teman-teman. Kita coba jalankan, ya. Silakan buka terminalnya, new terminal, ketikkan php spark show. Nah, gitu, ya. Jadi kalau mahasiswa saya yang project ini diletakin di htdoc, jadi Anda harus mengakses seperti ini, ya, mengakses seperti ini, localhost, apa nama foldernya, misalnya latihan CI4, kemudian akses folder public, ya, public. Jadi tambahin publicnya. Nah, gitu. Itu namanya web root kita yang menggunakan, yang jika folder projectnya itu letaknya di htdoc atau www. Baik, ya, teman-teman. Kita lanjut, kita buka, sudah kita jalankan
PHP Spark12 hasilnya seperti ini. Nah, template kita sudah di load. Nah, gitu ya. Nah, kita akan ganti-ganti sedikit, menyesuaikan dengan selera kita. Kalau pengen yang kita hapus, jadi kita akan menghapus yang tidak perlu. Pertama, home kontak ini. Ya, kita hapus satu persatu ya. Ini kita hide dulu. Kita dorong ke bawah. Cara menghapusnya, silakan buka main PHP. Kita cari home kontak. Nah, di sini dia. Adanya letaknya di line 28. Ini kita blok aja. Nggak usah kita hapus, kita matikan saja dengan tekan, kita blok dulu, tekan Ctrl Slice. Nah, gitu ya. Kemudian ada tulisan base URL, ini kita hapus saja ya. Nggak perlu ya. Kita hapus, kita save. Nanti kita lihat penampakannya. Kita lihat dulu apakah udah hilang. Kalau udah hilang berarti udah berhasil ya. Oops. Home dan kontak. Main, bentar ya. Sini udah hilang nih. Kita refresh. Nah, sudah ya, udah hilang. Kemudian kita hapus juga yang ini. Ya, kita hapus yang ini. Caranya kita scroll ke bawah lagi, letaknya di sini. 40 di line 40, kita matikan juga. Ya. Kemudian di bagian search. Jadi kalau kita simpan tadi, nah, bagian search ini, yang ini kita hapus saja, letaknya di bawah, yang ini dia. Ya, kita blok aja, tekan Ctrl Slice. Sudah, kita save. Kita lihat penampakannya. Jadi selalu kita lihat hasilnya apakah berubah atau enggak gitu ya. Nah, sudah. Nah, kemudian kalau pengen menghilangkan ini bisa juga ya, notifikasi dan message ini. Caranya gampang. Kita scroll ke bawah lagi. Sebenarnya di template ini udah dikasih petunjuk gitu ya, di bagian tulisan yang di blok ini. Bahwasanya ini adalah tulisan message ya. Nah, jadi mudah sekali ya. Jadi kita tinggal jadi yang yang icon ini, icon message ini letaknya yang ini. Ya. Jadi ini kita blok dia sampai ke bawah. Ya. Dari line 63 sampai kita scroll ke bawah sampai ketemu nanti end message. Nah, itu dia. Ini dia ya. Sampai ke bawah. Sudah. Kita kontrol kita blok. Oh iya, nggak bisa nih, nggak bisa diblok ya. Karena ada yang dimatikan. Jadi kita hapus saja ya, kita hapus. Nggak perlu ya, kita hapus, kita delete. Oke, save. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Kalau pengen hapus ini boleh juga. Jadi dari line 62 kita back lagi line 62 sampai 121. Nah, kita hapus, udah. Kita simpan. Kita lihat penampakannya. Gimana hasilnya template kita. Mudah-mudahan udah kehapus ya. Sudah. Kita refresh satu lagi. Sudah. Notifikasinya juga bisa kita hapus. Yang ini. Caranya lebih gampang adalah kita cari LI-nya. Ya. Ini LI ini kita hapus saja yang tadi ya, yang message. Cara menghapusnya tekan Ctrl Shift K, huruf K. Kemudian untuk yang notifikasi ini udah dikasih tahu notifikasi drop down menu. Kita ambil dari LI yang di sini. Kita klik bagian ini collapse ya. Kita klik. Nah, sudah. Ketemu nanti penutup LI-nya. Kayak itu ya. Kita Ctrl Shift K aja kita hapus. Sudah, kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan ini hilang. Ya, yang tinggal ini aja. Ini nggak usah kita hapus karena ini pengaturan dari pengaturan dari template-nya. Baik. Selanjutnya kita hapus juga menunya. Menu nggak perlu ya. Nanti kita buat menu sendiri dengan cara kita sendiri. Cuman tetap kita tiru script dari menu template-nya, dari script dari template-nya. Gimana cara buat menu? Menunya letaknya di sini, di CD bar ya, atau sites CD bar. Atau bisa juga kita rubah ini ya, admin LT3 yang tulisan ini. Misalnya kita buat ya, latihan CI4.
Kemudian Alexander ini kita ganti dengan misalnya nama Anda boleh ya, Novi Naldi, nama saya sendiri. Kemudian ini inputan yang ada di sini ya, kalau pengen dihapus boleh, kalau nggak usah. Kita cari yang menu, yang di sini ya, yang dari dashboard kelihatan di sini ya, dashboard di sini kita hapus saja. Jadi kita blok caranya gini, kita klik di sini, tekan shift, kemudian ke bawah, gitu ya, atau lebih dia agak panjang sedikit sampai ke bawah, nanti ketemu dengan end menu ya. Ya kita scroll ke bawah terus ya, nanti akan agak panjang. Tunggu sampai terus ke bawah, karena menunya banyak ya. Tunggu sampai mana ya? Sampai di sini. Ops, kelewat. Sampai sidebar menu. Cari terakhir sidebar menu. LI-nya yang di sini kita hapus. Nah, sudah ya. Kita save. Kita lihat penampakannya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah, mudah-mudahan nggak berantakan. Biasanya kalau berantakan template-nya itu pasti ada yang kehapus ya. Biasanya div yang kehapus atau LI-nya kehapus dan semacamnya. Baik, sudah. Kita akan buat menu satu, misalnya menu anggota ya, menu anggota. Nanti kita buat. Sudah. Selanjutnya blank pack yang ini, nanti kontennya ini akan berubah sesuai dengan mengklik menunya. Misalnya ada menu anggota, ada menu dashboard, atau nanti kita buat tabel baru menu buku gitu ya. Jadi ketika diklik menunya, maka yang berubah adalah kontennya. Anggap saja ini adalah konten. Jadi ini akan berubah. Jadi kita akan menggunakan teknik view layout bawaan dari Coordinator 4. Jadi anggap saja ini kita ambil template-nya. Yang kita ambil adalah yang ini ya, template-nya, atau kalau di Bootstrap namanya card ya, namanya card. Jadi kita buat template-nya. Kemudian nih di blank pack yang ini kita akan ganti, misalnya diklik anggota akan berubah tulisannya manajemen data anggota, kemudian diklik buku akan berubah tulisannya manajemen data buku. Nah, jadi kalau sifatnya dinamis, maka di bagian sini kita tambahkan perintah di sini, php echo, ya ini echo, php echo, kemudian string this render section. Nah, namanya apa? Title misalnya, atau judul gitu ya. Kalau pengen bahasa Indonesia kita buat judul. Kita render seksinya, bahwasanya ini adalah sifatnya dinamis. Kemudian kita lihat template kita. Nanti kita blank pack-nya akan hilang. Ini breadcrumb-nya kalau pengen buat, kalau enggak ya kita hapus saja ya, ini nggak perlu, nggak penting gitu ya. Ini kita blok saja, kemudian kita matikan, tekan Ctrl slice gitu. Baik, selanjutnya di bagian konten, ini paling penting ya, card-nya ini kita collapse saja dulu ya, gini. Kita jadikan template untuk di bagian kontennya. Ya, jadi saya cut aja. Jadi biasanya saya jadikan backup dulu cut, kemudian saya buat notepad ya. Saya buat notepad. Saya pastikan di sini. Nah, gitu. Saya biasa seperti itu ya. Bentar. Selanjutnya saya di bagian cut tadi saya buat seperti ini. Sama echo tadi string this. Kita buat render section, namanya adalah content ya, konten ya. Pastikan sesuai dengan tulisannya, nanti kita buat di bagian view data view data anggotanya, nanti kita lihat. Sudah, jadi kita refresh dulu. Nah, hapus. Kita akan coba buat menu. Kita buat satu buah menu. Caranya kita copy ini. Kita lihat view pack source-nya. Kita cari dashboard tadi tulisannya. Mana ya yang dashboard? Ya, dashboard. Kita tiru codingnya. Ya, kita
Ctrl F saja, kemudian cari dashboard. Yang ini dia. Kita buat menu. Ternyata buat menu seperti ini, kelas nav item. Jadi caranya gini, mudah aja. Anda klik ini, navlog sampai huruf A ini, penutup huruf A. Kita copy, kita pastikan di sini, di bagian menunya. Mana ya, di atas ya, di sini. Sudah, kita pastikan di sini. Nah, gitu ya. Ini adalah menu. Kemudian ini kita buat ikonnya. Ikonnya biasanya kalau anggota gambar orang ya. Nah, nama ikonnya itu users, pakai S. Nah, gitu. Kemudian ini kita hapus saja. Selanjutnya di sini dashboardnya kita ganti dengan anggota. Gitu ya. Kita coba cek dulu apakah jalan. Kita refresh, kasih seperti ini. Nah, save. Nah, kemudian gimana caranya? Diklik anggota menuju ke kontrol anggota index. Jadi di href-nya di sini kita buat perintah PHP. Kita buat perintah site URL. Artinya dia mengarah ke controller method. Jadi controller anggota / index. Nah, gitu ya. Kita refresh lagi. Kita klik anggotanya, maka dia akan mengarah data anggota. Save, kita back. Bagaimana caranya yang tadi tampilnya di sini bagian konten? Caranya adalah kita buka view data. View data yang di view anggota, kita cari view anggota, kemudian view data ini. Nah, sudah ya. Kemudian kita tinggalkan script, jadi yang body ini kita hapus saja. Kita hapus, center juga kita hapus. Tinggalin aja yang tabel sama button tambah ini. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, yang center sampai HTML kita hapus juga. Nah, sudah ya. Di atas, kemudian kita enter aja ke bawah, nggak apa-apa, kita banyakin aja. Selanjutnya di sini teman-teman bisa buat perintah namanya sebuah metode extend. Nah, kita gabungin gitu ya. Kita tempel misalnya ya. Itu bahasa saya aja gitu kan. Extend sebuah view, yaitu view main tadi yang ada pada folder layout. Nah, gitu ya. Jadi kita tempel, jadi seolah-olah tabel anggota itu data anggota kita masukin ke main. Nah, gitu ya. Kita masukin ke konten kita. Selanjutnya kita panggil yang ada di main tadi, ada render section ya. Ada 2 buah render section di sini. Pertama render section title. Maka untuk yang anggota ini kita bisa buat seperti ini. Render sectionnya kayak gini. Sama aja. Kita gunakan sebuah perintah, kita panggil metode section gini. Nah, gitu ya. Nama title-nya apa ya? Nama section tadi render section-nya apa? Title ya. Title. Kemudian ini kita copy aja. Kita copy ya, kita buat end section. End S-nya huruf besar karena ini camel case ya. Kemudian untuk penutup sectionnya ini kita hapus saja. Nah, di section title kita buat misalnya manajemen data anggota. Nah, gitu ya. Kemudian kemudian di sini kita back lagi ke main, itu ada namanya render section content. Maka kontennya adalah yaitu data ini, data anggota. Jadi bawah kita buat lagi. Jadi kita samain aja. Ini kita copy aja supaya lebih cepat. Sectionnya namanya content. Udah, ini kita hapus aja. Datanya kita hapus. Kemudian yang ini kita pindahin ke bawah. Nah, gitu ya. Yang bawah ini kita pindahin ke atas ya maksudnya. Kita pindahin ke sini. Sudah nih. Ya. Berarti yang data anggota tadi masuknya dalam section content.
Nah, kita back lagi nih. Kita coba, kita refresh. Apakah benar? Jalan, masuk ke konten. Kita klik. Nah, sudah. Udah jalan ya. Udah muncul. Cuman, kita perbaiki sedikit. Kita akan gunakan card yang bawaan dari sini. Nah, caranya adalah kita copy yang tadi, ya, yang udah kita jadikan backup scriptnya, yang kita simpan di dalam notepad. Ini kita Ctrl A saja. Kita copy, ini kita tutup. Nggak usah kita save. Kita back ke coding kita. Kita letakkan di sini, ya. Kita enter aja ke bawah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita letakkan di sini. Udah. Nah, kita paste. Udah. Kemudian kita jalankan dulu. Nah, tampil gini ya. Udah muncul ya. Kita klik anggota, muncul seperti ini. Kita coba pindahin tombol tambah, pindahin ke sini. Kemudian yang ini pindahin di bagian konten. Sebenarnya ini namanya card atau card body namanya. Nah, jadi di title di sini cardnya, ini kita hapus. Kita kopikan yang button kita. Nah, ini kita cut, Ctrl X. Nah, yang ini kita hapus saja. Nah, kita pastikan di bagian title tadi. Nah, sudah ya. Kemudian di bagian body, card body-nya, lihat di kelasnya, card body-nya, ini kita hapus. Kita isikan tabel kita ini. Cara mudahnya ini kita collapse aja dulu. Nah, ya. Kemudian kita Ctrl X atau cut, letakin di bagian body. Nah, gitu ya. Kita pastikan. Sudah nih. Kemudian bagian card footer-nya perlu nggak? Nggak perlu. Kita hapus saja. Dan pada prinsipnya Bootstrap itu yang membuat sebuah template itu bagus itu dilihat dari kelas-kelasnya. Nah, itu udah sudah dibuat di dalam file CSS dan JS bawaan dari template-nya sendiri. Jadi kita refresh, kita cek, nah udah masuk ya di dalam card-nya. Selanjutnya, bagaimana caranya kita rubah tombolnya, kemudian tabelnya seperti ini yang ada template-nya. Yang ada pada template, contoh UI Elements, kita cari button. Nah, buttonnya itu ada warna-warna gitu ya. Kalau button primary itu warna biru ya. Kalau misal danger warna merah, warning warna kuning, success warna hijau, info warna warna biru ya, biru laut gitu ya, biru muda. Kemudian kalau tabel ada juga nih tabel, simple tabel, gimana mode tabelnya seperti ini. Nah, caranya kita coba tiru. Nah, di bagian button kita tambahkan kelasnya. Jadi saya bilang tadi bahwasanya yang membuat sebuah button, tabel supaya bagus itu karena ada kelas. Kita memanggil sebuah kelas yang ada pada template-nya. Kita panggil kelas btn sebuah button. Ukurannya kecil, btn small, btns, kemudian btn warnanya biru, primary. Nah, itu artinya. Kita lihat, betul nggak? Kita jalankan. Nah, gitu. Kemudian kalau pengen warna kuning, tinggal ganti aja tadi ya. Kita tinggal ganti aja. Maaf, mana dia? Warna UI element, kita cari button. Kalau pengen ganti warna success ya, ganti aja success. Jadi ganti aja dengan success. Nah, itu cara mengubah warnanya. Jadi ada primary, success, warning, info. Primary. Sip. Selanjutnya tabel. Tabelnya kita ganti, ini nggak perlu stylenya lagi ya. Style kita nggak perlu, style paddingnya nggak perlu. Kita cukup manggil kelas. Kelas, ya. Kemudian tabel SM, ukurannya kecil. Kemudian stripped, ya. Kemudian saya udah hafal, ya, udah lama menggeluti Bootstrap ini. Kemudian tabel, satu lagi bordered, misalnya. Nah, gitu ya. Kita refresh. Border itu berarti ada bordernya. Nah, sudah muncul nih. Udah bagus ya, dulu main bagus. Sudah. Kemudian gimana caranya kalau yang klik tombol tambah, formnya itu mengarah masuk ke konten. Caranya adalah gampang sekali. Sama cara seperti ini. Berarti kita buka form tambah data kita. Nih. Form tambah. Kemudian kita tiru aja nih view datanya. Yang ini kita copy aja dari section content.
Nah, kita copy, kita pastein paling atas. Oh ya, sebelumnya kita hapus dulu nih. Kita tinggalin aja formnya. Ya, kemudian bawah lagi, ke bawah. Ya, kemudian ini kita hapus juga. Sudah, selanjutnya kita pastikan yang tadi ya. Jadi yang HTML-nya kita hapus saja. Kemudian jangan lupa panggil yang namanya string this and section penutupnya. Sudah, ini manajemen data anggota tetap ya. Selanjutnya yang form ini, gini ya, kita collapse saja. Kemudian kita pindahin ke atas di bagian section content ya. Kemudian kita cek ya, kita klik ini, sudah muncul dia. Sudah nih, cuman agak kurang bagus ya. Caranya untuk mempercantiknya gimana? Gampang aja nih, kita ambil view data, ambil template-nya aja. Biasanya yang mempercantik itu adalah card. Jadi yang card yang tadi, yang di notepad tadi udah kehapus ya. Bagusnya gini aja. Nah, copy aja ini, copy sampai ke bawah, nggak apa-apa, ikut tabelnya. Nanti kita hapus, tinggal kita hapus saja ini. Nah, kita copy, kemudian ambil form tambah. Kemudian di sini kita pastiin di sini. Sudah, yang tabelnya kita hapus. Tuh, kita collapse supaya cepat ya. Ini kita hapus saja. Kemudian yang form ini kita pindahin ke atas. Kita cut dan di sini. Nah, sudah nih, udah bagus nih. Lumayan ya. Sip. Kita refresh. Sudah masuk dia. Cuman kalau form inputnya kurang bagus nih, kita akan gunakan form input bawaan di sini. Namanya form. Di sini. Kita cari general elements. Nah, gimana caranya buat seperti ini? Yang gampang aja ya, gampang sekali. Caranya gini. Teman-teman bisa, ini kita perlahan-lahan aja ya. Di bagian form tambah, di tabelnya. Ini. Oh, maaf. Formnya tetap ya, tabelnya kita rubah. Oh, kenapa nih? Oh ya, tabelnya kita rubah. Jadi, di dalam formnya kita buat seperti ini. Ya, perintahnya seperti ini. Nah, jadi kita tiru aja. Cara nirunya gini. Anda klik ini, blok dari template-nya ya, klik kanan, ambil inspect. Nah, gitu ya. Ambil inspect. Kita cari yang di sini. Coba kita scroll. Nah, di sini ya, kita scroll ke bawah. Nah, letaknya di bagian class form group. Nah, yang ini. Nah, perhatikan di form group. Jadi caranya gini. Anda klik ini, klik kanan, kemudian ambil edit HTML. Edit as HTML. Kemudian, ini dia. Nah, kita blok, kita copy. Klik kanan, copy. Gitu. Selanjutnya, saya back ini lagi. Kita masuk ke coding kita. Pastikan sini. Nah, anggapnya ini adalah template kita untuk inputan. Jadi label, jadi kita sesuaikan label. Kita hapus yang for-nya. Nggak usah ini ya. Kemudian, email address-nya kita ganti dengan kode anggota. Kode anggota. Kemudian, input tipe kode anggota kita buat seperti ini nih. Di caranya ini. Kita blok sampai ke sini. Kita Ctrl X. Nah, kita cut ke sini. Dan di sini. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau lihat, perhatikan adalah kelasnya. Jadi kelas ini adalah form control. Berarti di sini tambahin kelas form control. Nah, untuk memperkecil formnya, tambahin lagi form control SM small supaya dia kecil. Nah, ini kita hapus saja control shift K. Sudah. Kita coba dulu jalan nggak gitu ya. Bagus nggak tampilannya? Sudah nih, udah bagus nih.
Jadi kode anggota, nama anggota, dan semacamnya. Kita coba. Jadi ini ada templatenya. Jadi tinggal kita blok aja nih. Kita blok, kita copy di sini. Kemudian kita ganti dengan nama anggota. Nah, kemudian untuk templatenya ini kita hapus saja ya, tabel. Sampai di sini kita hapus. Perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Ini TR-TR-nya kita hapus nanti ya. Jadi ini kita cut. Yang untuk nama anggota perhatikan ya. Ini saya perbesar. Nah, ini nama anggota kita cut di sini. Dah. Supaya tidak membingungkan kita hapus saja ini TR-nya. Hapus. Kita ganti dengan yang ini, input. Nah, gitu ya. Kita pastikan. Nah, ini untuk nama anggota. Nah, size-nya kita hapus saja ya. Kita hapus, kita ganti dengan kelas form control SM. Sama kayak yang di atas. Nah, gitu ya. Ini max length tetap ya. Untuk kode anggota, size-nya kita hapus saja. Nah, save. Selanjutnya untuk Jankel lagi, sama aja nih. Jankel. Ini kita copy aja sama. Nah, kita ganti dengan Jankel. Jenis kelamin misalnya. Nah, sama aja nih kita ini di bagian ini kita cut. TR-nya tetap nggak perlu kita hapus, dia perlahan-lahan ya. Kemudian kita ganti dengan inputnya ini sampai ke penutup PHP kita paste. Nah, kalau radio perlu nggak? Kalau radio nggak perlu menurut saya. Kita cek. Nah, ini nggak perlu ya, jenis kelamin. Oh ya, kita coba ya, bisa nggak ya? Kelas form control. Saya coba cek dulu ya. Oh, terlalu besar nih. Terlalu besar. Misalnya, kalau saya ganti dengan form control SM. Entah, saya pengen coba-coba aja dulu. Oh, nggak bisa ya. Terlalu besar. Jadi, caranya adalah ini nggak perlu, yang kelasnya nggak perlu kita gunakan. Nah, cukup saja sampai di sini. Cuman kita tambahkan BR ya. Ini kan kalau kita jalankan, laki-lakinya pindah ke sini ya. Jadi caranya adalah yang di sini tambahkan BR. Nah, kemudian yang ini nggak usah kasih BR. Kasih spasi aja. Caranya adalah tanda dan NBSP titik koma. Nah, sudah. Kita refresh. Hasilnya kayak gini. Sudah ya. Tuh. Nah, gimana? Mudah-mudahan paham ya. Kemudian telepon sama aja nih. Ini kita copy lagi. Di atasnya. Kemudian kita ganti dengan nomor telepon atau HP. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Ini mulai dari input sampai penutup PHP kita cut, ini kita hapus saja. Ya, kemudian di sini kita ganti aja. Mulai dari input di sini. Sudah, yang BR kita hapus. Nah, di sini kita ganti dengan sama ya. Kelas form control SM. Sudah, sama dengan alamat ya juga. Nah, samain aja ya. Caranya kita copy. Sini kita ganti dengan alamat. Kemudian di sini kita cut ya, TR-nya. Nah, kemudian kita ganti dengan ini. Tuh, sudah. Nah, yang ini tambahkan sama kelas form control SM. Nah, sudah. Untuk tombolnya itu mudah sekali. Teman-teman bisa gunain seperti ini. Maaf, penutupnya kita buat seperti ini. Div kita copy aja ya, lah ya. Kita copy yang ini.
Nah, sudah. Kemudian tombolnya ini kita cut saja sampai ke tabel. Ini kita hapus. Dah, kita ganti sama kita block juga labelnya, nggak perlu label, nggak ada ya. Kita pastikan di sini. Nah, sudah. Kemudian submitnya kita ubah tombolnya supaya cantik ya. Jadi kalau kita refresh, hasilnya seperti ini nih. Nah, gitu ya. Cuman tombolnya kurang bagus. Kalau pengen bagus ya tambahin kelas BTN SM, ukurannya kecil, buat tombol small ya, BTN, kemudian success. Nah, kemudian ini bisa juga ya, kalau meletakkan sebuah atribut kelas ya terserah aja, mau letakkan paling ujung boleh, kalau di tengah-tengah boleh juga, nggak masalah. Kelas BTN, kemudian SM, BTN, danger. Nah, kita refresh lagi. Ya, kemudian paham ya. Sip, kita refresh lagi ya. Nah, sudah. Kita klik kembali. Apakah jalan? Nah, sudah ya. Nah, kalau kita validasi jalan nggak ya? Kita klik ini. Sudah jalan ya. Nah, bisa tambahin ini. Misalnya A001 Novinaldi laki-laki ya. 08. Nah, gitu. Alamat Olo Ladang. Ya. Kita klik. Sudah nih muncul. Oh iya. Hapus editnya. Kalau pengen hapus gimana caranya? Baik, caranya gini. Kita kembali ke view data. Di tombolnya untuk hapus kita bisa tambahin ini kayak icon ya. Nah, di sini di submitnya kita tambahin kelas BTN SM, BTN danger, warna merah dia. Kemudian hapusnya kita ganti dengan icon. Caranya gini, kelas ya, iconnya itu biasanya namanya FA, kelasnya FA, ganti dengan trash ALT kalau nggak salah ya. Kita coba dulu, kita refresh, kita cek dulu ya. Bentar, terus lagi. Nah, sudah, iconnya muncul ya. Kalau edit gimana? Edit, kalau pengen edit boleh. Caranya gini, kelas BTN SM, BTN info misalnya. Warna biru muda. Nah, editnya kita ganti dengan icon, caranya kelas sama. Kita ganti dengan icon namanya pensil kalau nggak salah. Ya, pensil. Kita coba dulu. Kita refresh. Ya. Dan jalan. Sudah. Oh, pakai S kali ya, pakai S. Kita cek dulu ya. Apakah jalan? Oh, nggak ada ya. Kita ganti deh dengan namanya tax. Bisa nggak ya? Biasanya seperti itu icon untuk edit ya. Icon edit biasanya ya kira-kira seperti inilah. Kita coba, gitu ya. Ada edit. Sip. Sudah, kita klik ini. Muncul notifikasinya. Kalau edit gimana? Nah, caranya sama. Dengan form tambah. Nah, untuk mempercepat gini. Supaya nggak bingung gitu ya. Form edit. Kita perhatikan ini. Ini kita backup aja. Ini. Kita cut. Kita buat di notepad. Nah, kita buat di notepad. Nah, biasanya form edit ini kan sama dengan form tambah. Bedanya adalah di bagian value-nya aja. Di bagian value-nya. Nah, ada value-value-nya gitu ya. Ada bagian value-nya di sini. Jadi caranya adalah form tambah ini kita Ctrl A, Ctrl C, kita pastikan di sini. Nah, gitu ya. Ya. Kemudian tambah datanya. Oh iya, tambah data, bentar. Kita cek, kita klik ini. Tambah data juga ya. Oh, nggak perlu, ini kembali sebenarnya. Nah, jadi form tambah ini, yang kembali ini, kita Ctrl X. Ya, kita pindahin ke atas. Bagian title-nya. Ya, cut title. Kita pindahin. Nah, sudah ya. Kita refresh ini. Sudah, kembali dia. Oke.
Jadi kita Ctrl A lagi, kita copy, kita pastikan ke form edit. Nah, sudah. Jadi ketika diklik edit, nih ketika diklik edit, dia kembali ke data. Nah, gimana caranya muncul datanya? Ya sama, ya di form edit berarti yang kita rubah cuman di bagian formnya aja. Pertama form, aksinya kemana? Ke update dia kemarin ya. Ke update, ya update. Kemudian kode anggota sama nih, value-nya kita pastiin aja. Nah, gitu ya. Maaf, value-nya kita pastikan ke di sini. Tambahkan gitu ya. Kemudian sama dengan anggota, nama anggota sama aja nih. Kita scroll ke bawah. Nih value. Oh, maaf, kurang. Nah, pastikan di sini. Sudah. Jadi skala ini gimana? Sama. Gitu ya. Daripada bingung nih, dari input aja nggak usah ya. Kita dari PHP ini saya blok ya supaya enak ya. Saya blok sampai ke sini ya. Tuh. Lihat penutupnya. Saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Gitu ya. Sudah. Begitu juga yang perempuan sama aja nih. Bedanya nanti yang L kita ganti dengan P. Itu juga yang untuk telepon sama aja. Kita copy. Ya. Kemudian alamatnya sama aja ya. Kita copy nih nilainya. Jadi kita pastikan di sini. Udah. Kita refresh lagi ya. Kita cek. Oh, sudah nih. Gimana teman-teman? Kalau pengen ini nggak bisa diedit, kita tambahin warna biru deh. Jadi warna abu-abu. Caranya di kode anggota, tambahkan lagi di sini aja lah ya. Tambahkan atribut namanya read only. Kita refresh. Kemudian berhasil. Oke, sip. Kita ganti dengan totot misalnya. Kita simpan. Update ya. Sudah. Gimana teman-teman? Paham sampai sini ya? Mungkin videonya agak lama. Ya, mohon maaf sebelumnya karena video agak lama sedikit. Jadi kita belajar tuh butuh kesabaran gitu ya teman-teman. Baik, jika ada pertanyaan atau masukan silahkan komentari video saya. Terima kasih sudah menonton. Bagi mahasiswa saya jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.